Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying sekali lagi datang ke dunia suci kuno Miriat. Baginya, bepergian kemana saja semudah bernafas. Green Peng Sek berdiri di hutan belantara yang sunyi. Dia melihat rantai gunung yang bergelombang. Rantai gunung bergelombang di depan juga adalah Green Peng Mountain Range, dan di mana Green Peng Sect berada. Para murid yang kuat di bawah Green Peng Sekte biasanya akan memiliki tubuh yang sedikit istimewa. Mereka akan maju menuju evolusi akhir sebagai Peng Hijau. Dengan demikian, itu normal bagi mereka untuk menarik keinginan banyak pembudidaya kelas melahap. Mereka akan sering disergap dan dilahap. Demi tidak dimakan, Green Peng Sect harus menjadi lebih kuat. Untungnya, warisan Green Peng Sect dicetak di Green Mountain Range. Meskipun sekte ini telah dimusnahkan berkali-kali dalam sejarah, akan ada petani baru yang tiba di gunung ini, menerima warisan sebelum memulai kembali Green Sect. Sue Ying langsung bergerak maju. Hua! Mengambil langkah demi langkah, Sue Ying akan melintasi lebih dari 5.000 km setiap kali. Selanjutnya, dia akan bergerak lebih tinggi dan lebih tinggi ke atas gunung, langsung menuju ke pegunungan Green Peng ini di depan. Siapa? Ini adalah Green Peng Sect. Jika kamu ingin pergi di gunung, kamu harus mulai dari bawah. Petik 2. Para murid yang menjaga Green Peng Sect melihat dari jauh sebagai sosok yang diteleportasi dengan setiap langkah. Saat Sue Ying mendekat, meskipun dia melepaskan tekanan yang tidak terlihat, murid-murid yang menjaga masih meraung. Karena mereka memahami hal ini dalam periode yang panjang. Mereka harus menggunakan kekuatan untuk menaklukkan musuh. Ini adalah hukum berbalut besi di atas tanah yang luas ini. Huff. Sue Ying mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan Black Labu muncul. Dia mencabut sumbat gabus. Sow. Bola api terbang dengan sow. Itu dengan cepat berubah besar setelah keluar, berubah menjadi bintang bola api yang sangat besar dengan diameter 1,5 juta kilometer. Api di atasnya bergulir, dan kekuatannya agung. Itu menyebabkan semua ahli budidaya dalam sekte Peng Hijau tersentak. Mereka bergegas keluar dengan cepat. Apa yang terjadi? Mengapa gangguan sebesar itu muncul? Kekuatan ini. Semua ahli Green Peng Sect keluar dari tempat mereka tinggal dan bercocok tanam. Mereka melihat ke langit. Bintang bola api yang sangat besar itu memancarkan gelombang api yang bergulir yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Keberadaannya bahkan sudah mulai mempengaruhi hukum di sekitarnya. Di permukaan bintang bola api yang berisi gelombang api, bahkan ada beberapa riak samar. Banyak jejak Dewa Void juga berfluktuasi saat mereka menuju ke seluruh pegunungan di bawahnya. Bintang bola api mulai turun perlahan, menyebabkan hukum perlindungan sekte seluruh pegunungan mulai bergetar dan mendistorsi. Pupa, susunan sekte Peng Hijau jauh lebih lemah daripada bangsa Eklipse Emas. Seharusnya hanya mampu melawan ahli Star Pagoda tingkat 4. Di bawah kekuatan bola api Black Labu ini, bahkan jika bola api melepaskan kekuatan, ia mampu menghancurkan susunan ini. Ini membuat para ahli Green Peng Sekte cemas. Tiba-tiba, bola api Blackguard berhenti tiba-tiba. Orang bisa melihat seorang remaja berjubah putih berjalan mendekat. Dengan lambaian tangannya, bola api besar itu dengan cepat berubah kecil, itu berubah menjadi bola api seukuran telur. Pada saat ini, itu berputar di atas telapak tangan pemuda berjubah putih ini. Siapa itu? Yang lain merasa takut. Sue Ying melihat ke bawah. Diagram piring riaknya melingkupi area di bawahnya. Dalam beberapa saat, ia telah membelenggu semua ahli dari Green Peng Sect termasuk ahli yang tampak rendah hati dan biasa-biasa saja, namun ia dengan mudah menjadi yang terkuat di kekuatan tingkat keempat Pagoda Star. Pria tua berambut kuning berantakan itu berjuang ketika ekspresinya berubah, namun di bawah Play Triple Diagram, perjuangannya tampak melelahkan. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia hampir tidak bisa bergerak, dia hanya akan mampu menampilkan 20% dari kekuatannya. Pihak lain bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah dia melepaskan Play Triple Diagram untuk menekan dan membelenggu semua orang untuk sementara waktu, Sue Ying melepaskan mereka. Ketika para ahli Green Peng Sect merasakan menghilangnya belenggu yang menakutkan, mereka menjadi terkejut.
Semuanya, dengarkan baik-baik. Sui Ying memandang ke seluruh Green Rank Mountain Rank di bawahnya. Mulai hari ini, aku akan menjadi tetua Daoi dari Green Peng Sect. Tak satu pun dari kamu harus memiliki oposisi terhadap hak ini. Petik 2. Suaranya bergema. Itu bergema di seluruh dunia dan di semua telinga para murid dari Green Peng Sect. Semua murid dari Green Peng Sect tertegun. Setelah itu, mereka mengungkapkan ekspresi ekstasi. Salam, tetua Daoi. Beberapa murid langsung berlutut. Secepatnya, banyak murid di seluruh pegunungan Green Peng berlutut di tanah. Salam tetua Taois. Semua ahli dari Green Peng Sect sangat bersemangat. Sui Ying menghela nafas dalam-dalam setelah melihat ini. Jika ini berada di Seven Star Oceanic Secret World, kemungkinan akan ada beberapa murid yang lebih suka mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang melawan perubahan ini. Tetapi di wilayah yang diperintah oleh leluhur dunia dalam Myriad Ancient Secret World, orang-orang di sini secara telanjang percaya pada kekuatan. Selain itu, meskipun banyak yang dibudidayakan dalam warisan Peng Hijau dalam Sekte Peng Hijau, lebih banyak dibudidayakan warisan budidaya kuno lainnya. Bagaimanapun, kultivasi kuno bergantung pada keterampilan bawaan, dan tidak semua orang cocok untuk mengolah warisan Peng Hijau. Selain itu, wilayah ini terlalu kacau, mengakibatkan semua pembudidaya kuno untuk memeluk di antara mereka sendiri. Pada kenyataannya, Peng Green didasarkan pada pewaris Peng Hijau sebagai kelompok inti sebelum sejumlah besar pembudidaya kuno lainnya tertarik. Alasan mengapa mereka berkumpul terutama karena bertahan hidup. Jika seorang ahli yang sangat kuat tiba yang bersedia menjadi tetua Daoi mereka, mereka bahkan akan tersenyum dalam mimpi mereka. Karena ini berarti keamanan, keselamatan. Itulah yang diinginkan oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini. Dan apakah Sui Ying seseorang dengan kedengkian? Mereka tidak peduli, karena Sui Ying baru saja menampilkan tekniknya, membuktikan bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh Green Peng Sect dengan satu gerakan. Dia bisa memperlakukan sekte sesuka hatinya, atau menggoda sekehendaknya. Ini adalah alasan mengapa Sui Ying menunjukkan kekuatannya pada saat pertama ketika dia tiba. Kalau tidak, mengapa Green Peng Sect menghormati Sui Ying sebagai tetua Daoi mereka dengan patuh? Dalam istana utama Peng Green, Sui Ying duduk di lokasi tertinggi aula. Bahkan Master Sekte harus duduk di sisinya. Ada banyak murid lain yang berada di bawah. Arai Green Peng Sect terlalu lemah. Sui Ying dengan dingin menyebutkan, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan merekonstruksi Arai dan mengoperasikannya. Gusang, Beizhou, aku akan memberikan Arai kepada kamu sehingga kamu berdua bisa mengendalikan satu bagian dari Arai perlindungan. Petik 2. Iya. Gusang adalah Master Sekte Green Peng Sect. Dia memiliki kekuatan Star Pagoda tingkat ketiga dan segera mengakui perintah yang diberikan. Dan yang lainnya adalah seorang pria tua berambut kuning yang dipanggil Beizhou. Dia adalah seseorang dengan profil rendah dalam Green Peng Sect, dan juga ahli terkuat dalam sekte. Dia telah patuh mengakui perintah pada saat ini juga. Jika ada orang yang dapat memecah Arai, segera beritahu aku tentang situasi ini. Sui Ying memerintahkan, aku akan berkultivasi tertutup selama sebagian besar waktu, dan kadang-kadang keluar untuk berjalan-jalan. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, jangan datang dan mengganggu aku. Petik 2. Menyelesaikan kata-katanya, Sui Ying berdiri dan pergi. Para ahli dalam Green Peng Sekte sedikit terkejut. Di hari-hari berikutnya, Sui Ying melakukan yang terbaik untuk membangun Arai. Satu Arai adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh penjaga murid biasa, itu adalah Arai pemantauan yang dibangun menggunakan misteri mendalam dari diagram Ripple Plate sebagai inti. Arai lain adalah Arai Meraj yang akan menyebabkan musuh jatuh ke dunia ilusi. Arai terakhir adalah Arai pembantaian. Itu dibuat sesuai dengan pedang apokaliptik kelima. Jika Arai itu tidak bisa bertahan, Sui Ying akan muncul secara pribadi. Apa yang terjadi? Tetua Daoi ini memiliki temperamen yang aneh? Gusang dan Beizhou berdiri di luar sebuah gua yang tinggal di kebingungan. Sui Ying biasanya berkultivasi di dalam gua ini dan melarang murid lain mengganggunya. Siapa peduli? Sekte Master Gusang menyeringai. Tetua Daoi ini tampaknya telah memilih Sekte Peng Green kami sebagai tempat akomodasi dan tidak peduli dengan tugas-tugas lain-lain.
Selama tidak ada hal besar yang terjadi, kami tidak akan mengganggunya. Dengan hadirnya pakar yang sangat kuat, hahaha, hari-hari di masa depan Green Pengsek kita akan jauh lebih baik. Aku benar-benar menantikan kapan iblis-iblis itu akan datang dan menyinggung sekte Peng Green kami. Aku bahkan bisa menjadi gila saat itu menggunakan arai pembantaian. Petik 2. Dia mengendalikan arai pembantaian dari 3 arai besar. Saat diaktifkan, cahaya pedang akan turun. Kekuatan cahaya pedang ini mengerikan. Mata pria tua berambut kuning itu mengandung banyak murid melingkar. Dia juga mengangguk, ada banyak pakar aneh. Sekte Peng Green kami telah beruntung kali ini. Kamu harus menginstruksikan yang lain dengan benar, meminta murid-murid sekitarnya untuk tidak menyinggung tetua Daoi. Petik 2. Itu alami. Sekte Master Gusang mengangguk. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya. Pakar ini bersedia menjadi tetua Daoi dari Green Pengsek. Apakah itu karena warisan yang ditandai di Green Mountain Rank? Warisan Peng Green mungkin misterius dan dicetak di pegunungan, dan bahkan jika pegunungan itu dihancurkan, itu akan muncul sekali lagi dari tanah. Warisan tidak akan pernah hancur. Dalam sejarah, ada beberapa raksasa alam primal chaos yang datang untuk mengamati dan mempelajari warisan ini. Tetapi sedikit yang menjadi tetua Daoi karena alasan ini. Lagi pula, dengan kekuatan mengerikan seperti itu, tidak ada yang berani menghalangi Sui Ying jika dia ingin melihat warisan. Para ahli dari Green Pengsek berpikir bahwa tetua Daoi yang mengerikan ini dalam kultivasi tertutup tetapi dalam kenyataannya, Sui Ying sudah pergi ke kota asalnya diam-diam dari Green Pengsek. Dengan 3 arai yang telah aku bangun, Green Pengsek harus tetap baik-baik saja. Jika ada masalah, aku dapat bergegas kembali secara instan. Sui Ying mengangguk ke dalam. Saat itu aku berjanji untuk melakukan 3 hal. Aku telah menerima Yun Peng sebagai murid, dan dia aman sekarang. Aku melindungi Green Peng Sekte juga. Ini adalah tugas yang sangat sederhana dan dapat diselesaikan dengan menghabiskan waktu. Satu-satunya tugas yang sedikit menyusahkan adalah yang ketiga. Petik 1. 2 Komandan Kepala Iblis Cliff. Sui Ying merenung. Kepala Iblis Cliff. Itu adalah sekte yang tidak memiliki reputasi yang lebih lemah daripada bangsa gerhana emas di Myriad Ancient Secret World. 2 Komandan Kepala Iblis Cliff dicatat secara eksplisit dalam laporan intelijen dari Great Void Heaven Temple. Mereka berada di tingkat kelima kekuatan pagoda bintang. Kekuatan seperti itu berarti wilayah yang biasa mereka tanam akan dilindungi oleh banyak teknik. Tempat-tempat ini akan mampu menahan serangan dari raksasa Rana Primal Chaos karena mereka tidak takut para ahli di kekuatan pagoda bintang tingkat kelima ketika mereka bekerja bersama. Pangkalan ini lebih dimaksudkan untuk bertahan melawan para ahli dan untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Meskipun Sui Ying mungkin percaya diri, dia tidak yakin bahwa dia bisa menyingkirkan 2 ahli star pagoda tingkat kelima ketika mereka berada di wilayah mereka. Sui Ying hanya akan menjebak dirinya sendiri dalam susunan yang dibangun di dalam basis pihak lain, dan bahkan jika pihak lain tidak dapat membunuhnya, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Maka akan lebih sulit untuk menemukan kesempatan lain untuk membunuh mereka setelah kegagalan pertama. Arainya yang dibangun di Green Pengsek sudah cukup kuat. Demi bertahan hidup, 2 Komandan Chief Devil Cliff akan mengundang raksasa kerajaan Primal Chaos untuk membangun arai untuk melindungi markas mereka. Tetapi dengan harta yang mereka miliki, mereka seharusnya hanya mampu membeli 1 set arai statis yang memiliki standar lebih rendah. Arai dinamis akan jauh lebih mahal daripada arai statis, dan kesulitan untuk memperbaikinya jauh lebih tinggi. Arai statis yang dapat melawan para ahli star pagoda tingkat ke-6 biasanya berharga sekitar 300 Origin World Rocks, tetapi arai yang dapat dibawa secara dinamis kemungkinan akan menelan biaya 3000 Origin World Rocks. Transaksi pada waktu itu mengharuskan aku untuk membunuh 2 komandan kepala iblis Cliff dalam jangka waktu 100 miliar tahun. Aku punya cukup waktu, hanya orang bodoh yang memaksa masuk ke pangkalan pihak lain. Sui Ying sudah membuat rencananya. Seperti sebelumnya ketika dia bertemu lawan Unding City Master, dalam Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud. Untunglah mereka bertemu di Teluk Harta Karun, dan Guru Kota Kematian tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, pihak lain bisa bergantung pada teknik pembagian tubuhnya dan langsung merobek kekosongan untuk melarikan diri ke arah yang berbeda.
Sue Ying hanya bisa mengejar musuh dalam satu arah tanpa bisa membunuhnya. Tentu saja, Sue Ying saat ini telah mencapai ranah My Heart as the World. Dia lebih kuat pada seluruh level dibandingkan dengan ketika dia berada di Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud. Bahkan jika itu adalah ruang yang sunyi dan luas, dia yakin akan membunuh dua komandan dari kepala iblis Cliff meskipun bertarung melawan dua sendirian. Sue Ying telah mengatur peringatan melalui Pavilion Seven Star Oceanic Pavilion, ketika dua komandan kepala iblis Cliff meninggalkan pangkalan mereka harus memberitahunya. Sue Ying yakin membunuh komandan jika pihak lain tidak memiliki keuntungan medan dari pangkalan mereka. Ahli hukum dan ahli misteri yang dalam biasanya akan memasuki budidaya tertutup selama lebih dari 10 miliar tahun setiap kali. Sedangkan bagi para kultivator heksa, mereka akan memasuki periode yang lebih lama hingga 100 miliar tahun ketika mereka memasuki kultivasi tertutup untuk penelitian. Tetapi dua komandan kepala iblis Cliff suka melahap dan membunuh orang lain. Mereka tidak memiliki kesabaran untuk tinggal di tempat terlalu lama. Setelah Sue Ying memahami intelijen yang relevan, dia tahu bahwa ada kemungkinan bahwa dua komandan kepala iblis Cliff tidak akan tinggal di markas mereka terlalu lama sebelum pergi keluar untuk melahap dan membunuh orang lain. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Angin bertiup, dan bunga-bunga jatuh. Tanah dipenuhi dengan kelopak bunga ungu dan merah yang indah. Sue Ying duduk di sisi pohon. Dia melihat sepotong kelopak bunga saat melayang ke kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat aula istana jauh. Disitulah istrinya memasuki budidaya tertutup. Sudah total lebih dari 7 juta tahun namun istrinya belum melampaui. Melampaui transaksi terjadi secara instan, atau pembudidaya akan macet untuk waktu yang lama. Tetapi istri aku telah mengkonsumsi inti delima awan scarlet dan harus dalam kondisi budidaya terbaik. Ini bahkan lebih optimal daripada pencerahan tiba-tiba. Mengapa dia tidak akan menembus setelah waktu yang lama? Pikir Sue Ying. Dia lalu dengan santai menelan secangkir anggur. Kegelisahan di hatinya sekali lagi mendapatkan ketenangan yang biasa. Dengan hati kultivasinya, beberapa hal dapat membuat hati batinnya gelisah. Tetapi segala sesuatu yang menyangkut transenden istrinya akan selalu membuatnya kacau secara emosional. Tetua Dongbo, dua komandan kepala iblis Cliff telah berangkat. Kami yakin 90% bahwa tujuan mereka adalah kota angin perlawanan. Sebuah laporan dari Seven Star Oceanic Pavilion ditransmisikan. Mata Sue Ying cerah. Meskipun harga untuk mendapatkan intelijen dari Seven Star Oceanic Pavilion tinggi, efisiensinya sangat baik. Sue Ying mengambil langkah sebelum tiba tepat di tempat langit berbintang yang jauh itu. Dengan distorsi langit berbintang, dia menghilang. Segudang dunia suci kuno, Resistance Wind City. Resistance Wind City adalah kota yang sedikit lebih damai. Meskipun Master Kota Perlawanan Angin berada di tingkat Star Pagoda tingkat keempat, ia terkenal karena kemampuannya untuk bertahan hidup, dan menyebut dirinya Angin Perlawanan. Saat tubuhnya berubah menjadi angin, bahkan para ahli Star Pagoda tingkat kelima tidak bisa melukainya sama sekali. Karena dia cukup sulit untuk ditangani, sedikit yang datang untuk menyinggung perlawanan angin kota yang dia ciptakan. Di dalam salah satu halaman yang terletak di kota angin perlawanan, Sue Ying duduk di atas sajadah di sana dengan mata terpejam. Dia mengerti. Mereka akhirnya di sini. Sue Ying tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Aku sudah berada di kota angin perlawanan menunggu selama 30.000 tahun. Pihak lain relatif cepat dengan kecepatan perjalanan mereka. Karena komandan kedua dari kepala tebing iblis bisa merobek lorong untuk bepergian. Segera, pusaran spasial muncul, dan dua sosok terbang keluar dari dalam. Salah satunya mengenakan baju besi hitam penuh dengan tubuh berotot. Permukaan armornya berguling-guling dalam aura hitam jahat. Matanya yang berwarna darah menatap ke bawah, menyebabkan tekanan yang tidak terlihat terbentuk. Banyak pembudidaya langsung larut dari aura ini, dan bahkan rumah-rumah telah hancur menjadi bubuk. Dalam wilayah 500 km di bawah sosok lapis baja hitam, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Di luar wilayah ini, banyak makhluk mati juga. Dia adalah komandan besar kepala iblis Cliff yang disebut kepala iblis hitam. Dia juga pencipta Chief Devil Cliff.
Selain keburukannya sendiri, 80% dari reputasi terkenal kepala iblis Cliff adalah karena dia. Yang lainnya adalah sosok yang tampak biasa-biasa saja. Dia adalah komandan kedua, Raja Qihu. Sosok Raja Qihu buram seolah-olah dia adalah bayangan di dunia. Kepala iblis hitam, Raja Qihu. Pada saat itu, 10 sosok terbang satu demi satu dari City Master Mansion dalam Resistance Wind City. Yang memimpin adalah pria muda berjubah ungu yang tampan. Dia adalah Master Kota Perlawanan Angin. Saat ini, ada kemarahan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Kamu mulai membunuh di kotaku? Kenapa? Apa kamu berencana untuk berperang denganku? Petik 2. Dia mungkin lemah, tetapi kemampuan bertahan hidup dan teknik melarikan diri sangat hebat. Dia bukan orang yang mudah tersinggung. Huff 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 menemani nada tajam dari Raja Qihu, angin perlawanan. Jika itu pada kesempatan reguler, kakakku dan aku akan terlalu malas untuk datang ke tempatmu. Kamu hanyalah hantu kecil yang akan melarikan diri jika kamu tidak bisa menang. Dan kemudian kamu bahkan mungkin membalas dendam dalam kegilaan. Tapi sekarang, huff huff, kakak aku dan aku sangat sabar untuk bermain dengan kamu. Kami memberi kamu 2 opsi sekarang. 1. Serahkan batu cermin. 2. Kami membunuhmu untuk mendapatkan cermin batu. Petik 2. Ekspresi Master Angin Kota Perlawanan mengalami sedikit perubahan. Dia menjawab, cermin batu apa? Dari siapa kamu semua mendengar? Aku tidak tahu apa batu cermin ini. Petik 2. Dia mungkin berbicara di mulutnya, dalam kegelapan, dia telah lama mengaktifkan susunan besar di sekitar seluruh kota angin perlawanan. Hong gelombang. Sinar cahaya keemasan menyilaukan mulai bergegas ke langit dari berbagai tempat. Iblis dari kepala iblis Cliff telah datang. Semuanya, melarikan diri. Suara Master Kota Perlawanan Angin terdengar di setiap bagian kota. Tapi dia dengan cepat melarikan diri tanpa suara di saat berikutnya seperti angin. Dia tidak memiliki pikiran mukjizat karena pihak lain bahkan menyebutkan kata-kata cermin batu, dan mereka jelas tahu dia memiliki harta ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.